Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin, kita malam ini membahas tentang sejarah sahabat yang tidak asing lagi bagi kita. Setelah sebelumnya panjang lebar kita membahas khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tiba saatnya kita membahas tentang khalifah yang kedua, yaitu Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Seorang sahabat yang subhanallah, kalau kita perhatikan ikhwatal iman, banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari sejarah sahabat yang satu ini, tentang syaja'ahnya, keberaniannya, tentang tawadhu'nya, ketawaduannya. Unik, berani tapi tawadhu. Ini sebuah sikap yang sepertinya bertolak belakang, tapi itu terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentang kesederhanaannya, tentang amanah yang begitu kuat dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Termasuk juga nanti kita akan bicara tentang begitu indahnya dia menata romantika kehidupan rumah tangganya. Nah, ternyata Umar ini sahabat yang paling lembut kepada istrinya, ya, paling komunikatif kepada istrinya, dan banyak hak-hak wanita itu diangkat oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Walaupun kita tahu semua di masa jahiliyahnya beliau ini sangat menghina wanita. Ma'asyil muslimin, mari kita pertama kali membahas tentang siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia namanya Al-Faruq. Al-Faruq ini sebuah julukan yang memang diberikan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat yang mendapatkan julukan ini hanya kepada Umar, yang bisa membedakan, ya, Faruq, pembeda, yang bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Tegas, ya, di mata Umar tuh nampak sekali mana hak mana batil, enggak ada yang samar-samar jemaah sekalian. Itu Umar radhiyallahu an. Kemudian mendapatkan kunyah Abu Hafs. Ya, Abu Hafs. Hafs ini sama seperti Usama, Asad, Hafs, singa. Ya, ayahnya singa. Orang Arab di masa-masa dulu dan sampai sekarang masih ada, Pak. Orang itu dikaitkan namanya dengan kebiasaan dia. Kalau dia pemberani, Abul Hafs. Ya, kalau dia ahli penunggang kuda, namanya Abul Khail. Abul Khail. Saya punya teman namanya Sulaiman Abul Khail. Marganya sampai, karena memang dikenal orang ini, keluarga besar ini tukang pandai, ahli dalam menunggang kuda, Abul Khail. Nah, Umar ini Abu Hafs, karena memang dikenal sangat pemberani. Sampai begitu senangnya dengan panggilan ini, salah satu putrinya yang kemudian menjadi siapa? Menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummul Mukminin, ibu kita semua. Jadi Umar ini sekaligus sahabat Nabi di saat yang bersamaan mertua Nabi, ya, mertuanya Rasulullah, walaupun umurnya beda 13 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa bayangkan itu.
Umar itu Pak di bawah Nabi 13 tahun, tapi di saat yang bersamaan menjadi apa? Menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia punya anak namanya Hafsah, singa betina. Hafsun kalau perempuannya Hafsah. Ya, Hafsah, Hafsatun, ya. Dia tapi tidak dinamakan Abu Hafsah, tapi Abu Hafs tetap, ayahnya singa. Itu yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Umar Ibn Khattab, ya, Umar Ibn Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Izza Al-Qurashi Al-Adawi. Wulida, beliau ini dilahirkan ba'da amal fil bi 13 sana. Persis 13 tahun sebelum tahun gajah. Ya, kalau Rasulullah tahun apa? Tahun gajah, ya. Nah, Umar itu 13 tahun setelah apa? Tahun gajah, berarti umurnya 13 tahun di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Urifa fi syababihi fi bisyiddati wal quwwah. Memang dikenal Umar di masa mudanya saja, Pak. Dikenal seorang pemuda yang syiddah. Apa syiddah ini? Keras. Punya kepribadian. Tapi bukan temperamental. Nah, kalau temperamental ngamuan namanya, ya. Ada saat ini pemuda ngamuan, tapi juga berani, enggak megang prinsip gitu. Keras berkeris gitu, Pak, ya. Nah, keras tapi punya keris. Nah, keras berkeris kalau istilah orang Madura begitu, ya. Keras tapi berkeris gitu. Yang repot keras tapi tidak berkeris. Enggak bisa gigit orang, cuma bisa ngamuk-ngamuk saja. Nah, ini Umar keras. Tapi kerasnya dalam hal-hal prinsip. Jadi begini, ya, akhi. Sering kita mengartikan makna jahiliyah itu, jahiliyah dalam urusan-urusan orang Arab itu. Kalau antum kenal Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain tentunya jamaah sekalian, juga ada Abu Sufyan, ya. Begitu masuk Islam, Abu Bakar juga Abu juga, jamaah sekalian, ya. Dikenal Mekah ini, Ummul Qura ini menjadi apa, ya, kalau bahasa kita ini center, pusat peradaban dunia pada waktu itu. Nah, jahiliyahnya di mana? Di saat mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah, wabil khusus ketika kemudian menomorduakan yang namanya wanita, dihina betul, ya. Maka disinilah muncul kejahilian, patung disembah. Walaupun ada logika-logika mantik yang cukup kuat, yang saat ini juga terjadi pada zaman sekarang, ya. Kita ini ketika menyembah berhala-berhala ini bukan berhalanya sebenarnya yang kita sembah, tapi liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena berhala-berhala ini, ketika kami ingat dengan berhala ini, teringat akan syekh-syekh kita, akan guru-guru kita yang dulu mengajarkan kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini pun suka-suka muncul nih, Pak, ya. Cuma kita tidak sadar saja. Saya juga tidak berani mengatakan jahiliyah modern, ya. Silakan antum sendiri menenungi masalah ini, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara. Nah, Umar ini Masya Allah lahir pada 13 tahun sesudah tahun gajah, pas kelahirannya Rasulullah. 13 setelah itu Umar juga lahir. Nah, saudara sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal masa mudanya dengan urifa fi syababihi bisyiddati wal quwwah. Keras tapi punya kekuatan. Nah, ini saya katakan tadi kuat, keras tapi apa? Punya keris, kuat. Konon katanya, ya akhir karim, Umar ini kalau naik kuda itu kakinya, Pak, nyentuh ke tanah ini. Kakinya nyentuh ke tanah. Saya nggak bisa bayangkan kalau kuda paling kecil saja, Pak. Saya pikir tidak ada di negeri ini yang kemudian kakinya nyentuh ke tanah itu. Wah, kuda di sana jemaah sekalian kayak kuda-kuda Eropa jemaah sekalian, besar-besar, bukan hemar, kuda. Sehingga begitu pulang dari peperangan kelihatan yang paling tinggi itu pasti Umar gitu. Ibn Khattab radhiyallahu anhu gitu. Masya Allah, kuat, fisiknya kuat, pikirannya juga kuat, jiwanya juga kuat. Itu Umar, keras dan kuat gitu. Wa kanat lahu makanatan rafi'atan fi qaumihi id kanat lahu safara fil jahiliyati. Beliau ini mempunyai posisi yang sangat tinggi di kaumnya, ya, di saat dia bepergian di masa jahiliyah. فدفعه قريش رسولا إذ ما وقعت حرب بينهم وبين غيرهم وأصبح الصبي العظيم الشجاع الحازم الحكيم العادل صاحب الفتوحات وأول من لقب بأمير المؤمنين.
Dulu juga dikenal di masa jahiliyah pun Umar bin Khattab setiap bepergian yang selalu mimpin itu Umar, Pak. Untuk menjaga apa? Keselamatan orang bepergian. Kalau ada Umar merasa aman. Ya, merasa tenang. Kenapa? Berani menghadapi tantangan jemaah sekalian. Apalagi kemudian setelah Islam datang, Allahu Akbar, ya semua sahabat merasakan. Bahkan ketika Umar sudah masuk Islam ada ketenangan tersendiri pada waktu itu jemaah sekalian. Ya. Dan karena memang dikenal sahabat yang sangat mulia, sangat agung, pemberani, megang prinsip, adil, dan banyak sekali futuhat-futuhat Rabbaniyah, berbagai macam negara itu ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Cuma konon katanya, Pak, Umar ini paling takut melihat laut. Gitu. Ya. Kalau daratan jangan tanya itu. Jadi memang angkatan darat kalau bahasa kita ya, Panglima Angkatan Darat itu Umar. Ya, pemberani, betul-betul kalau di lapangan tuh padang pasir tuh Umar luar biasa. Tapi kalau ngeliat laut gemetar. Ini Pak jangan dikatakan bahwa Umar pengecut, enggak. Ya ada tipikal orang ya berani di laut tapi tidak berani di daratan gitu. Ya, tapi dan sama Nabi dioptimalkan tuh apa kekuatan beliau di daratan ya. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu li Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Sampai kini muqaddimah dulu namanya. Kemudian Islamuhu. Masuk Islam ya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam jamaah sekalian pada tahun ke-6 setelah diutusnya sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ini menjadi seorang nabi, yang menjadi seorang rasul. Ya, kalau pada tahun ke-6 berarti Nabi umur 46 tahun jamaah sekalian. Kalau 46 tahun dikurangi 13 berarti umur Umar pada waktu itu berapa? 33 tahun dia masuk Islam. Usia matang memang, Pak. Dan konon katanya nanti pada hari kiamat, Pak, ketika kita menjadi pemuda surga nanti, umur kita rata-rata 33 tahun itu. Umur 33 Pak, umur yang betul-betul mempunyai apa? Mempunyai, artinya kalau bahasa sekarang ini sudah lulus S3 ya. Kalau sekolah itu 33 itu lulus S3 jamaah sekalian. Matang secara pemikiran, fisiknya pun juga lagi on-onnya ya, lagi mesra-mesranya pula dengan istri. Itulah umur kita nanti di Ahlul Jannah jamaah sekalian. Nah, Umar masuk Islam pada umur 33 tahun. Ya. Fa kharaja min makhba'ihi wa saha. Mohon maaf, faqad kana al-Khabbab ibn Ard yu'allimu al-Qur'an li Fatimah bint al-Khattab wa zawjiha Sa'id ibn Zaid indama faja'ahum al-Khattab mutaqallidan sayfahu alladhi kharaja bihi liyasfiya hisabahu ma'al Islam wa rasulih. Dan kita semua insyaallah sudah faham masuk Islamnya Umar ini pada tahun ke-6 itu sebenarnya berangkat ketika pada waktu itu radhiyallahu an sudah gemes Pak ngelihat dakwah yang dibawa Rasulullah berkembangnya luar biasa jamaah sekalian. Ya, dan dia megang pedang, katanya itu muqaddar sayfihi, keluar dari rumahnya punya tekad untuk memenggal leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ini yang menarik. Kemarinnya pada sebelumnya itu Nabi sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi bi ahadil umrain. Ya Allah, kata atau di riwayat yang lain, Allahumma ayyidil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Abul Hakam ibn Hisham wa Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan, beri dukungan kepada agama Islam ini, pada Islam ini di antara dua orang yang kau cintai gitu. Di antara dua orang, pilih ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang kau cintai. Antara Abul Hakam ibn Hisham, yaitu Amr ibn Hisham. Amr, namanya Amr Pak, ada wawunya di belakang. Dan Umar, jadi dua Umar namanya jemaah sekalian. Kalau Amr bin Hisham ini Abu Jahal Pak. Kalau Umar itu Umar bin Khattab. Rupanya Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Memang salah satu masuk Islamnya Umar ini adalah berkat doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jalan terkabulnya doa Nabi itu? Pada waktu itu Umar sudah megang pedang jemaah sekalian untuk memenggal leher Rasulullah. Karena begitu berkembangnya Islam pada waktu itu, radhiyallahu an, tiba-tiba di tengah jalan tegur oleh beberapa sahabatnya, ente berani-beraninya megang pedang untuk membunuh Muhammad, tidak malu ente? Tuh, saudaramu Fatimah, ya, dia sudah bergabung dengan Muhammad. Kaget jemaah sekalian gitu. Kaget. Si siapa ini? Si Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung balik
berubah, Pak. Yang tadinya ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, berubah untuk kemudian mengeksekusi saudara perempuannya Fatimah dengan iparnya namanya siapa? Sa'id ibn Zaid. Apa yang terjadi ma'asyar muslimin? Allahu Akbar. Ketika pada waktu itu Khabbab ibn Arad sedang mengajarkan Al-Quran kepada dua sahabat ini, yaitu saudarinya Umar, Fatimah bint Al-Khattab, dengan Sa'id ibn Zaid ini iparnya, sedang diajarkan Al-Quran. Salah satu ayat yang dibaca itu adalah muqaddimah surat apa? Taha itu. Insyaallah antum sudah sering mendengarkan kisah tentang ayat yang dibacakan pada waktu itu oleh dua sahabat besar ini, suami istri ini gitu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Umar merenung, begitu sudah siap dengan direnungi, Pak. Direnungi sampai dia tadinya memegang megang pedang dengan penuh keras, terus didengarkan Al-Quran itu sampai akhirnya lepas pedang itu jemaah dan gemetar dia. Sampai akhirnya Umar menangis jemaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Fa kharaja ala makhbaihi. Kemudian si Khabbab ini tadinya juga takut jemaah sekalian, ketika tahu Umar masuk menemui saudaranya, dia sebagai gurunya pengajar Al-Quran, dia ngumpet. Tapi ketika sedang baca Quran surat At-Taha itu dan melihat suasana Umar sudah berubah wajahnya dan sudah mulai nampak pada matanya ada air mata yang mau mengalir di situ, lepas jemaah sekalian pedang itu gitu. Langsung keluar Khabbab gitu. Ya Umar, wallahi, kata Khabbab ini, inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tuhu bil amsi yaqul Allahumma ahdi bi ahadil umarain, wa fi riwayah Allahumma ayyidil islam bi ahabbil rajulaini ilaik Abil Hakam ibn Hisham wa Umar bin Khattab. Fasa'alahu Umar min fawrihi wa aina ajidur rasul al'an ya Khabbab. Fa'ajaba Khabbab inda safa fi dar Arqam ibn Abil Arqam. Pada waktu itu dikatakan oleh Khabbab, jemaah sekalian, ya Umar. Ketika sudah tahu Pak berubah wajahnya Umar mendengarkan Al-Quran seperti itu, ya Umar, demi Allah, saya sungguh aku berharap engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin mendengar Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, menangkan Islam ini di antara dua Umar ini sesuai dengan apa yang kau cintai. Aku berharap engkau ya Umar yang terpilih di sini gitu. Dan Umar mengatakan langsung pada waktu itu jemaah sekalian kepada Khabbab, aina ajidur rasul. Dia tidak mengatakan aina ajidu Muhammad jemaah sekalian gitu. Aina ajidur rasul. Di mana saya bisa mendapatkan Rasulullah ya Khabbab? Di mana ya Khabbab? Al-an di mana Rasulullah gitu. Kemudian fa'ajaba Khabbab inda Safa fi daril Arqam ibn Abil Arqam, yaitu di Bukit Safa di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Ikhwatul iman, apa yang terjadi jemaah sekalian? Umar langsung Pak, jemaah sekalian, para pendengar juga suara mujahidin, suara perak jaya yang dimuliakan Allah. Wa madha Umar ila daril Arqam. Kemudian Umar langsung berjalan ke rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Fa kharaja ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi majami'i thawbihi wa hama'il as-sayf. فقال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من خزي ونكال ما أنزل الله ما أنزل بالوليد بن المغيرة اللهم هذا أم الخطاب اللهم عز الدين بعمر bin Khattab gitu. Pada waktu itu jemaah sekalian, sahabat yang di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam pada gemetar. Umar datang jemaah sekalian. Disangkanya Umar, biasanya kalau Umar datang jemaah sekalian ada dua pilihan Pak. Imma Umar bergabung, wa imma Umar ingin mengeksekusi semua sahabat di situ. Sahabat semua tidak tahu, pada gemetar jemaah sekalian. Tapi Nabi yakin doanya diterima, doa kemarin itu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Langsung Nabi bangkit jemaah sekalian dan dipegang Umar bin Khattab apa namanya ini? Apa ini Pak? Keranya ya, kera bajunya itu diangkat. Kemudian Nabi mengatakan gitu, sallallahu alaihi wasallam, adapun engkau, apakah itu sudah tidak sepantas aku berhenti terus menerus meronong kita ya Umar sampai Allah turunkan kepadamu? Apakah kau dalam sebuah kehinaan seperti ini terus menerus gitu? Atau Allah akan membuka hidayah kepadamu gitu? Aku kemarin telah berdoa, ya Allah muliakan agama ini dengan Umar. Umar kemudian
merenung jamaah sekalian dan mengatakan, ikhwatal iman, faqala Umar, ketika dipegang begitu, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa bi islamihi jamaah sekalian, zahara al-Islam fi Makkah id qala lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna fi dil arqam walladhi ba'athaka bil haqq la tukhrijanna aw la tukhrijanna ma'ak. Dan Umar pada waktu itu langsung mengatakan saat itu pula, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran ya Rasulullah, sudah berhenti umpat seperti ini, kata Umar Pak. Coba, begitu masuk Islam, sudah berhenti umpat seperti ini di rumahnya Arqam bin Arqam, sudah berhenti. Kita tidak perlu takut-takut lagi. Atau saya akan keluar menghadapi mereka semuanya kan. Allahu Akbar. Nah, ikhwatal iman, saya ingin menggarisbawahi sedikit tentang masalah ini. Subhanallah. Jadi kita ini menghadapi orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat-cepat melaknat, Pak ya. Jangan cepat-cepat kemudian berdoa dengan doa-doa yang kemudian menghancurkan orang itu. Apalagi kepada sesama muslim ya, yang sudah jelas-jelas kerasnya kepada Islam. Abu Jahal dan Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikhwatal iman, siapapun pula, kan manakala melihat orang itu kan hamba Allah ya, ciptaan Allah ya. Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, apapun pula di luar agama kita, bagaimanapun pula mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobalah sesekali kenapa kita juga tidak berdoa, ya Allah, bukakan hati kepada orang-orang kafir ini sehingga dia mau menerima kebenaran ini gitu. Atau kalau ada di antara tetangga kanan kiri kita selalu merongrong kita, coba kita bangun dengan malam doakan, mudah-mudahan dibuka hatinya sebelum kita mencoba untuk mengeksekusi orang-orang seperti itu. Tapi jangan lupa Pak, doa tidak cukup doa ya. Dibuktikan pula salah satu sebabnya Umar kemudian tersentuh dengan Islam ini selain juga doanya Rasulullah, sebab utamanya mendengarkan Al-Quranul Karim. Mendengarkan apa? Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatal iman, sudah saatnya Pak bagi kita saat ini untuk kemudian membumikan Al-Quranul Karim. Saudara, banyak loh ya saat ini orang masuk Islam walaupun tidak faham makna Al-Quran, tapi ketika dibaca dengan suara yang indah, terkesima Pak, tersentuh hatinya ya, redup Pak, ada kesejukan dalam hatinya, merasakan apa ini, suara apa ini. Tidak faham Pak, tapi ada ketenangan dalam hati itu. Kenapa? Al-Quran ya ikhwatal iman. Quran ini kalau dibacakan dengan keikhlasan, dengan suara yang paling indah dari kita, Allahu Akbar, orang yang tadinya garang sama kita, jamaah sekalian, akan jadi lembut kepada kita. Termasuk juga orang-orang yang benci kepada kita, yang non-muslim sekalipun, kalau kita baca Al-Quran, kita di-backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, jangan sampai ini jamaah tetap di Mujahidin ini, termasuk juga para pendengar setia suara Perak Jaya ini, kemudian tidak bisa baca Quran Pak ya. Ya, alhamdulillah, ayo kita di sini ada Ustaz Muhallimin. Insyaallah Pak, di depan rumah saya juga akan saya buka juga geria Al-Quran. Ayo kita sama-sama memakmurkan bersama-sama. Ini satu kesatuan, Mujahidin dengan Masjid Ar-Rahmah, sama semua insyaallah kita sama-sama kita makmurkan bersama-sama. Ini hanya untuk sekedar, karena saya niat utamanya untuk membangun, mencetak calon imam masjid profesional dan calon guru-guru Al-Quran. Memang harus ada sarananya masjid yang kita bangun bersama-sama seperti ini. Nah, ikhwatal iman, ayo Pak, jangan sampai ada di antara kita tidak bisa baca Quran. Ya, siapa tahu dengan bacaan Quran kita di tengah malam. Bahkan konon katanya, ma'asyal muslimin, Abu Jahal itu Pak, Abu Jahal yang tidak kedapatan kecipratan doanya Rasulullah ini, walaupun dua ya, antara Abu Jahal dengan Umar, yang kena Umar, Abu Jahal pun sebenarnya itu juga terkesima Pak dengan agama ini. Salah satu terkesimanya ketika dia setiap malam selalu menguping, katanya jamaah sekalian, menguping untuk mendengarkan suaranya Rasulullah ketika baca Al-Quranul Karim. Fitrahnya muncul, ma'asyal muslimin gitu. Allahu Akbar. Makanya kalau ada mengatakan, Ustaz, apa sih maknanya, apa sih manfaatnya orang baca Quran kalau tak paham maknanya? Banyak Pak. Rubba samin au amin qari'in. Banyak hadis menerangkan demikian. Boleh jadi Pak, orang yang mendengarkan itu lebih paham daripada yang baca gitu. Antum ketika baca Quran tidak paham maknanya, tapi antum keluarkan suara yang paling baik, orang tersentuh Pak. Paling tidak, saudara kita yang lain, kata Nabi, siapa itu?
jin dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum ketika suruh baca Quran, kata Rasulullah, suruh mengeluarkan suara, ma'asyiral muslimin? Apa manfaatnya orang baca Quran suruh mengeluarkan suara? Mungkin kita baca tidak paham maknanya. Tapi ada saudara kita yang lain, siapa itu? Malaikat-malaikat Allah, jin-jin muslim yang baik-baik, nyatu dengan kita. Ya qaumana, wahai kaumku, kemari kata jin itu yang muslim. Yang kafir-kafir Pak, semua pada lari dari rumah kita itu. Kenapa? Quran dibacakan. Nah, kalau antum dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang baik-baik seperti itu, jin Islam mendengarkan suara kita, malaikat mendengarkan suara kita, Allahu Akbar, akan tenang kehidupan kita. Nah, siapa tahu juga jin-jin kafir tapi juga bisa berbahasa Arab, dia juga tersentuh dengan kita, juga berarti mengislamkan jin. Bisa saja jamaah sekalian. Sebab kamusnya kan jin, kalau jin muslim Pak, tidak akan masuk ke dunia manusia Pak. Ngurus dirinya sendiri saja bingung mereka itu. Jadi makanya saya dulu mengatakan dalam acara-acara ruqyah segala macam, kalau ada jin mengaku saya muslim, jangan percaya. Kalau muslim nggak akan ganggu manusia. Tidak ada kamusnya dunia jin masuk ke dunia manusia. Sebagaimana dunia manusia masuk ke dunia mana? Ke dunia jin. Rata-rata dunia jin yang masuk. Kita ini makhluk paling mulia sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Dan ini mulianya kita di saat kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi kepada Umar bin Khattab, sampai kemudian Umar masuk Islam ketika sebelumnya diperdengarkan Al-Quran, di backup lagi dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan lupa di antara kita, ayo kita baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, baca terus menerus, dan insyaallah Pak, subhanallah ya, betapa banyak jemaah sekalian. Saya kalau mau tahadduts bin ni'mah Pak ya, ketika baca Quran dengan anak-anak segala macam, tiba-tiba ada tamu itu tamu sampai menangis terkadang Pak. Pulang ke rumahnya juga mencontoh seperti itu. Itu kan berarti ada islamisasi ya. Cukup dengan Quran. Kita tidak pernah ngajarkan nasihat-nasihat. Enggak, Quran dibaca. Tapi tersentuh Pak. Ustaz, saya demi Allah Ustaz, karena mendengar Ustaz begitu di rumah, saya di rumah juga praktekkan sampai sekarang Ustaz. Ini kan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita baca saja Pak. Didengar oleh tetangga juga terharu pula untuk kemudian belajar Al-Quran pula. Terus begitu. Ini dakwah bilhal namanya jemaah sekalian. Al-Quran Al-Karim kemudian jangan lupa backup dengan apa? Dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan ini mukaddimah dulu kita bicara Umar bin Khattab. Nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita punya semangat sebagaimana semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.